Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Ustaz Kasyif Khair, Ustazah Muawana, bunda-bunda soleha, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir mengucapkan dari hati yang paling dalam, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah terima semua amalan kita. Allah kabulkan doa-doa kita dan Allah istiqomahkan kita dari kebaikan. Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan. 1 bulan kita ditempa, 1 bulan kita dibina, 1 bulan kita berjuang meninggalkan maksiat dan melakukan ketaatan. Mudah-mudahan setelahnya kita benar-benar diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling bermaafan di antara kita, mempererat ukhuwah, dan insya Allah kita bangun semangat hari ini lebih baik daripada yang lalu. Esok, lusa, sampai kita wafat juga lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ada apa di bulan Syawal? Ada yang bisa jawab? Ada apa di bulan Syawal? Ketupat, rendang, Allah opor. Masih banyak? Masih ada yang tersisa? Jangan sampai tulisannya berbeda sama isinya ya. Biasanya begitu. Kalengnya ada tulisannya, isinya tidak sesuai dengan tulisan. Baik, bunda-bunda soleha, pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Syawal dalam sejarah telah mencatat beberapa peristiwa. Di antaranya yang pertama terjadilah perang Uhud. Tahu Ibu perang Uhud? Di mana? Di Uhud. Allahu Akbar. Jawaban paling tepat. Perang Uhud di Bukit Uhud. Di bulan Syawal. Bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui, perang Uhud ini adalah perang balas dendam. Kufar, musyrikin, mereka merasa bahwa tidak selayaknya mereka kalah dalam perang Badar. Lalu mereka kembali mengundang, ayo kalau gitu kita bikin perang lagi. Di mana tempatnya? Di Uhud. Hampir ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum mengalami kemenangan. Tapi disinilah ujian. Ketika pasukan pemanah yang sudah ditempatkan di posisinya tiba-tiba melihat ada ghanimah, ada harta rampasan, mereka terpukau, mereka silau, mereka meninggalkan posisinya untuk mengambil ghanimah itu. Dipukul mundur, gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir saja terbunuh dalam perang Uhud itu. Dan perang Uhud adalah perang terbesar kedua setelah perang Badar. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tercatat syuhada Uhud, Sayyidus Syuhada, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada sahabat Mus'ab bin Umair. Beliau adalah duta pertama dalam Islam yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan bangsawan. Tapi ketika telah memeluk Islam, dia tinggalkan kekayaannya, dia tinggalkan kebangsawanannya, dia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan loyal terhadap Islam. Sampai ketika beliau pegang panji perang,
tangan kanannya terputus, beliau pegang dengan kirinya, tangan kirinya terputus, beliau masih berusaha memegang dengan sisa lengannya, tertombaklah beliau sampai wafat. Syuhada Uhud bahkan tidak kurang dari 70 para penghafal Al-Quran terbunuh menjadi syahid dalam peperangan tersebut. Kita doakan, insya Allah kita semuanya bisa nanti berziarah ke Uhud, bisa umroh, haji. Sudah daftar? Itu dia. Minta sama Allah supaya Allah berikan kekuatan kepada kita, rezeki yang halal dan barokah. Yang kedua, dalam bulan Syawal juga pernah terjadi beberapa peperangan lain, di antaranya perang Khandaq, perang Hunain, perang Taif. Perang Khandaq kita kenal, perang Khandaq artinya parit. Disitulah seorang sahabat dari Persia yang namanya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, setelah dia berjuang, berusaha mencari kebenaran, mengimani beberapa keyakinan, lalu sampailah kepada puncak keyakinannya al-Islam. Salman Al-Farisi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau pun ikut perang. Ketika perang Khandaq akan dimulai, beliau memberikan usul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan parit Khandaq, sehingga apa? Sehingga kaum musyrikin tidak akan mampu berhadapan langsung dengan pasukan kaum muslimin. Dan ini sangat jitu. Ternyata dengan Khandaq itu Allah berikan kemenangan kaum muslimin dengan pertolongan dari Allah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ini yang banyak juga nih, biasanya bulan Syawal banyak janur kuning melengkung. Tahu? Pernikahan. Sudah nerima undangan? Oh, Masya Allah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syawal katanya bulan pernikahan. Iya, karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diantaranya menikahi istri-istrinya radhiyallahu anhuna ada yang di bulan Syawal. Siapa diantaranya? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau istri Rasul satu-satunya yang masih gadis. Hanya Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasul, dan pernikahan mereka, kata Sayyidah Aisyah, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah menikahi aku di bulan Syawal. Jadi tidak ada tabu menikah di bulan Syawal. Tidak ada tabu, bukan sial. Syawal insya Allah semakin baik, semakin meningkat semuanya kita. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha juga dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawal. Penaklukan Persia juga pada bulan Syawal. Dan seorang imam ahli hadis yang telah mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitabnya yang sangat masyhur Sahih Bukhari, yaitu Al-Imam Bukhari lahir dan wafat juga pada bulan Syawal. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kiai Haji Abdul Syukur, sirah ataupun kisah yang disampaikan oleh guru kita tadi, Kiai Haji Abdul Syukur, berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Syawal. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, dan juga yang terpenting adalah menambah keimanan juga ketakwaan, dan yang terpenting adalah menambah mahabbah atau kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di segmen berikut pemirsa masih berkaitan dan berbicara dengan bulan Syawal, keutamaan bulan Syawal. Nanti kami akan persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.